Yang kadang harus menulis kan? Menulis baru ditempel di papan saja. Boleh pinjam spidol? Jadi silakan tuliskan tidak boleh bermain HP di kelas itu salah satu aturan yang akan kita sepakati. Tidak boleh datang terlambat. Jangan lambat mengumpulkan tugas, boleh kok? Atau jangan ikut yang banyak tugas. Terserah kalian ya. Boleh saja jangan. Jangan banyak tugas. Dan sudah silakan ditempelkan di papan. Yang mana aku tulisin yang lainnya? Semua ada batu di sini? Ada yang bisa bantu ibu membacakannya? Apa itu saya? Belum lanjut ya? Belum lanjut, coba bacakan Pakai batu. mulai baca. Ini tulisan apa ini? Yang pertama apa? Jangan terlalu banyak tugas. Lalu Kedua, kesepakatan yang harus disepakati dalam kelas adalah jangan membuli teman sekelas. iya. Jangan membuli. Berarti ada berapa poin yang bisa bantu ibu tuliskan lagi? Berarti ada berapa? Atau diingat saja ya? Tadi jangan apa tadi pertama? Tidak boleh merokok. Lalu jangan membuli. Tidak boleh pacaran. Apa tadi? Tidak boleh pacaran. Besok berapa? Ingat itu jangan lupa. Atau apa tadi ibu maksudnya ibu bantu ibu tulis sini? Datang dan pulang tepat waktu. Ya, sudah semua terampung. Ya, jadi ada beberapa poin yang telah sudah rumuskan. Kita akan mengambil nilai-nilai positif dari poin 1 sampai 5 ini. Jadi setelah ada kesepakatan, jadi ini merupakan kesepakatan yang akan kita semua akan lakukan sepanjang 1 semester ini. Jadi yang pertama, menyimpan HP saat pembelajaran dimulai di dalam tas. Kira-kira nilai-nilai apa yang ada di sini? Di sini ya, nilai disiplin. Langsung bisa tuliskan kembali di bagian sini nilainya. Silakan langsung aja. Jadi di sini nilai-nilai yang kita dapatkan yaitu disiplin. Yang kedua, apa kira-kira
Ya, saling menghargai dan tanpa menghormat. Menghormati. Ya. Jadi nilai-nilai yang kalian harus ada pada diri kalian itu yang pertama disiplinnya Yogi dan kawan-kawan. Yang pernah lihat disiplin, apalagi saling menghargai dan menghormati, bertanggung jawab, menghargai dan disiplin waktu. Karena kalau ini ada tentu bagaimana dalam kelas aman tidak? Yang penting harus saling menghargai. Jadi kalau pembelajaran silakan di mana? Supaya nggak jadi jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya buat bersama-sama dengan saya memaparkan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Menjelaskan semua tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi berdasarkan filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tuntunya anak-anak menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi berdasarkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang berpihak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik yang berkewajiban untuk menuntun kodrat dari anak-anak kita. Hari ini saya akan menjelaskan dan bukan menjelaskan tapi membagikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuan adanya budaya positif di lingkungan sekolah ini untuk menemukan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman jangka panjang. Sebaliknya kemungkinan terbentuk hubungan permusuhan. Jadi menurut Bapak Ibu apa arti makna disiplin? Jadi mematuhi peraturan. Jadi masing-masing kita mungkin punya arti masing-masing apa arti dari makna disiplin. Ya, menurut Ibu Fitri bagaimana disiplin artinya? Arti apa yang menjadi aturan yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi Bisa juga kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seseorang yang mempunyai disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bu ya. Sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Ada dari Bapak Ibu yang tahu kira-kira apa dari nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, misalnya ya, santun,
Jadi contohnya kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kita akan lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mungkin dari kita ini sudah diperlakukan pada anak-anak tanpa kita sadari. Tapi sebenarnya yang saya pelajari yang dalam modul 1.4 ini, sebenarnya pada anak kita jangan memberikan hukuman. Hukumannya itu mungkin bisa diganti ya. Sekarang nanti kita pelajari mengenai hukuman, apa pantas buat anak-anak, konsekuensi, dan restitusi. Dan kita akan lihat restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Bisa dilihat ini. Misalnya kita memakai hukuman pada anak-anak, itu akan menciptakan bagaimana pada anak-anak. Dikatakan bahwa akan tercipta identitas. Maksudnya anak-anak tidak akan mendapatkan bukan hal yang positif ya, tapi merupakan hal yang negatif. Itu dikatakan identitas yang gagal. Kalau kita memberikan hukuman pada anak-anak yang identitas sukses, misalnya konsekuensi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, apakah kita harus memberikan hukuman atau konsekuensi? Dan yang ada restitusi. Jadi dalam dunia pendidikan kita dikenal ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan? Apakah kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau restitusi? Nanti kita akan pelajari bagaimana itu restitusi. Ya, kalau hukuman misalnya di situ dikatakan bahwa perilaku pasif agresif meningkat, itu yang terjadi pada anak-anak. Misalnya anak-anak terus terang langsung memberikan hukuman, bukan memberikan kebaikan pada anak, malah menimbulkan sikap sikap yang negatif pada diri anak. Misalnya dan saling menghargai, rasa aman. Lagi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan percaya dan menghormati orang lain serta barang milik. Sekarang kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Jadi yang kita miliki dan juga pada diri anak-anak yang harus ada. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita ada yang makan, mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak tercukupi. Bukan cuma anak, guru juga. Kadang ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima dan bertahan hidup. Jadi semua orang akan berusaha untuk memenuhi
kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi saya rasa semua orang ini membutuhkan lima yang tadi itu untuk mencukupi kebutuhannya itu. Dan bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya ada anak yang kurang perhatian, ya mungkin kita bisa lihat dari misalnya kita masuk dalam kelas melihat ada anak yang kurang kebutuhan dasarnya itu, misalnya kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kualitas adalah tempat khusus di pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran presentasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi jika kelima tadi sudah terpenuhi, maka dunia kita itu sudah dikatakan sudah berkualitas. Juga murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Jadi bukan cuma guru, tapi di dunia kita murid juga. Guru memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi tugas kita sebagai guru yang akan mengisi sehingga anak-anak kita juga bisa memiliki dunia yang berkualitas. Nah, cara bagaimana? Dengan membantu membangun dunia berkualitas. Jadi itulah tugas kita sebagai pendidik, membantu membangun dunia berkualitas. Jadi siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Syarat-syarat bagaimana supaya kita bisa mencapai dunia yang berkualitas. Ya, sekarang kita akan lanjut segitiga restitusi. Ini yang tadi yang sudah kita lihat. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak di kelas ketika menghadapi masalah, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Jadi ada 3, bisa dibacakan Pak Unan, tolong. Ada tiga tahapan ya, silakan dijelaskan. Pada dari ini saya akan membacakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menanyakan keyakinan. Yang kedua, variasi tindakan masalah. Yang ketiga, disatukan dengan kasih. Nah, ada masalah-masalahnya ketika kita menghadapi anak-anak. Misalnya saya kasih contoh tadi, kalau di dalam kelas ada anak yang bermain HP, kan tidak langsung kita marah hukum, tapi nanti kita katakan ya sebentar kamu ruangannya ibu, seperti itu. Di dalam ruangan tersendiri kita akan berbicara dengan mereka. Mungkin ada kata-katanya yang berbeda. Misalnya contohnya yang pertama yang dilakukan seperti itu. Misalnya anaknya bermain HP contohnya. Kita menemukan anak-anak yang membuat kesalahan, jadi kita tidak langsung marah-marah atau bentak anak-anak tersebut. Yang pertama kita tanyakan dulu, anak, apakah kamu melihat keyakinan kelas yang ada? Lalu anak-anak melihat keyakinan kelas yang ada terpampang di dinding atau di mana? Coba lihatlah keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Jadi anak-anak akan tahu, oh ya itu saya melanggar keyakinan kelas. Misalnya di nomor ini tidak boleh mengaktifkan HP pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, kesalahan apa yang kau lakukan? Kemudian kita validasi tindakan salah. Oh iya, dia melakukan kesalahan ini. Lalu kita mengatakan bahwa oh iya nak, tidak apa-apa, itu hal biasa. Jadi kita tidak boleh mendiskreditkan dia atau menyudutkan dia. Jangan kita menyudutkan dia karena itu tidak terlalu memberikan dia pembelajaran karena dia akan merasa bersalah. Jadi kita mengangkat dia sampai dia tidak merasa bersalah, tetapi dia akan merubah tindakannya atau melakukan kelakuannya dengan cara dia sendiri melalui restitusi. Kemudian distabilkan keadaan
lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, Bu, jadi mungkin seperti demikian kalau kita menghadapi anak-anak, mungkin kata-kata itu yang seperti ditampilkan di depan. Ada yang biasa kita katakan, oh ya nak, ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti kalian lakukan. Seperti itu kan? Karena kita juga manusia, jadi kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Jadi akan memberikan keyakinan kepada anak bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Baru ingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat itu. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Jadi tentunya tadi sebelum mapan kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas. Terima